Mungkin kalian sudah tahu kalau kemarin ini ada berita bahwa Lego mau merilis lini baru di Lego Nintendo mereka, yaitu Lego Pokemon. Itu berita kan cukup menghebohkan ya, karena mereka keluarin teaser trailernya dengan sangat sederhana tapi elegan banget, yaitu petir, kemudian ada piecesnya si ekornya Pikachu. Kemudian dengan sedikit announcement itu mereka tambahkan lagi rilisnya akan ada di tahun 2026 nanti, berarti tahun depan. Kenapa mereka sudah umumin dari sekarang? Tentu saja supaya membangun hype. Sama seperti apa yang dilakukan Nintendo, Lego dan Nintendo ketika di 2024 lalu mereka sudah mengumumkan bahwa 2025 ini mereka akan merilis Lego Mario Kart. Nah, di mana Januari mereka beneran langsung rilis. Begitu tahun baru 1 Januari, rilis langsung Lego Mario Kart. Itu juga yang dilakukan Lego untuk Pokemon di tahun depan nanti. Tentu saja itu pengumuman membuat sangat banyak orang excited, termasuk saya juga, karena Lego dan Pokemon itu kita bisa memikirkan betapa besarnya potensial untuk set-set yang akan dirilis oleh Lego nantinya. Tapi itu juga tidak berarti bahwa selama ini gamer-gamer yang suka dengan Pokemon tidak bisa membuat build Lego mereka, karena sebenarnya untuk build brick sendiri sebenarnya tuh Pokemon itu bukannya tidak pernah melisensikan brandnya. Mereka pernah melisensikannya paling tidak ke dua pihak. Yang pertama itu Mega Block, yaitu saingannya Lego yang ada di Amerika sana atau di negara-negara barat lebih banyaknya, tapi juga beberapa setnya masuk ke Indonesia. Dan yang kedua dan jauh lebih populer di Indonesia adalah Gplay, karena seperti yang kita tahu sendiri, Gplay itu kerjaannya makanin IP-IP yang cukup terkenal, tetapi yang belum diambil oleh Lego. Seperti mungkin kalian udah tahu kan, karena saya sudah pernah bangun yang Naruto. Kemudian mereka juga punya beberapa lagi yang tidak saya bangun, macam Doraemon, Crayon Shinchan, dan tentu saja ya Pokemon ini. Nah, Pokemon ini sebenarnya saya juga bukan pertama kali membangun, saya pernah kan membangun sebelumnya. Nah, tetapi yang kali ini mau saya videokan, saya tunjukkan prosesnya, dan kalian bisa lihat sendiri menurut kalian bagaimana kualitasnya. Nah, dalam video building kali ini saya akan membangun dua set. Dua set ini sendiri itu berasal dari seri yang namanya Pokemon Partner. Jadi selama ini tuh Gplay kan memang pasar Pokemonnya mereka tuh hanya untuk dijual di pasar Asia saja. Nah, tetapi di dalam lini Pokemon mereka sendiri itu mereka punya beberapa subseri sendiri. Saya dulu pernah membangun itu yang Bonsai Collection, dan kemudian saya juga tahu mereka pernah merilis beberapa subseri lainnya seperti yang miniaturnya, kemudian versi brickheads-nya mereka sendiri, dan yang kali ini ada versi yang namanya partner. Untuk kuncinya untuk versi yang partner ini termasuk yang subseri baru ya, yaitu mereka menggabungkan dua Pokemon, makanya partner 1-2, yaitu ke dalam diorama set yang mereka ciptakan. Nah, untuk subseri yang ini mereka tuh sebenarnya punya tiga seri, tiga entry di seri ini, yaitu K20244, K20245, dan K20246. Nah, karena saya sendiri cuman suka dua di antara tiga itu, jadi yang saya beli cuman yang dua. Nah, yang pertama ini yang saya bangun sekarang ini adalah yang serinya si Psyduck dengan Slowpoke. Mungkin kalian akan bingung kenapa saya justru pilih ini, karena ya Psyduck sih sebenarnya. Walaupun Slowpoke saya juga sebenarnya cukup suka, tapi Psyduck karena jujur aja Psyduck itu adalah Pokemon favorit saya. Tampangnya agak-agak on, tetapi karakternya yang suka sakit kepala dan bodoh itu justru bikin dia sangat charming buat saya. Dan saya sendiri merasa ini mereka sangat cocok, Psyduck dan Slowpoke digabungin, karena Slowpoke sendiri juga agak-agak blow on gitu kan. Jadi ini kayak dua Pokemon tolol bersatu begitulah. Nah, untuk dioramanya sendiri menurut saya cukup menarik, dan karena tipenya adalah underwater begitu. Kemudian dengan ada sedikit fitur teknik crank yang diberikan, tidak sangat-sangat tidak sangat-sangat rumit, karena memang cuma jumlah piecesnya aja cuma sekitar 300-an, tetapi
ya cukup menarik untuk dimainkan secara sederhana gitu. Ini lebih cocok daripada dimainkan memang untuk diorama, tetapi sistem cranknya membuat ya dia sedikit bisa diubah pergerakan-pergerakannya. Overall, quite a nice set lah. Saya merasa kalau kalian memang suka Psyduck dan Slowpoke, mungkin kalian akan menyukai set tersebut. Tapi kalau memang kalian bukan fans dari Psyduck maupun Slowpoke, ya sepertinya sih kalian tidak akan suka. Dan kalian mungkin akan lebih suka dengan ya set yang ini, karena ini berisi dua karakter ya Pokemon yang istilahnya merupakan fan favoritnya orang-orang lah. Saya rasa kalaupun kalian tidak kenal Pokemon seperti saya termasuk orang yang tidak terlalu kenal Pokemon. Saya baru belakangan ini terakhir setelah Pokemon Trading Card Game agak naik daun itu, kemudian saya baru mulai main-main sedikit lah. Jadi saya dari sana mulai tahu karakter-karakter Pokemon. Saya belum pernah memainkan game Pokemon satupun, belum, maksudnya selain mencoba-coba. Tapi saya jadinya saya tidak terlalu tahu Pokemon generasi berapa, ini Pokemon generasi berapa, kurang tahu. Paling banyak yang terkenal tentu saja saya taunya dari generasi 1 karena mereka kan suka tampil di film dan segala macam. Tapi ya kalaupun kalian nggak pernah kenal Pokemon sekalipun pasti tahu yang namanya Pikachu lah ya, karena itu kan ikonnya Pokemon dan mungkin salah satu ikon terkenalnya Nintendo. Mungkin saya bisa berani bilang bahwa Pikachu itu seperti nomor 2 hanya di belakang Mario saja. Dan ada eranya dulu ketika Pokemon peak popularity, mungkin bahkan Pikachu lebih terkenal daripada Mario sekalipun gitu. Nah, salah satu alasan mungkin kenapa dulu Lego pada saat ngambil Mario dan Zelda nggak langsung bisa ambil Pokemon, mungkin karena kan ya kita tahu sendiri ya, Pokemon itu dengan Nintendo itu mau dibilang first party, full first party, enggak first party, walaupun gamenya memang selalu rilis eksklusif di Nintendo, tapi dia tidak sepenuhnya di-own sama Nintendo, karena di-own juga sama ada Pokemon Company kan, jadi dia lebih kayak first party, second party, mungkin seperti itu ya, begitu. Jadi makanya mungkin karena itu Lego baru bisa ngambil lisensinya setelah expire 2025 ini dari Mega. Saya nggak tahu untuk Keyplay bagaimana, apakah expire juga apa enggak, karena kan dia selama ini kan rilisnya hanya di Asia saja. Anyway, back to the topic, back to the build. Ya, tentu saja selain Pikachu, nah salah satu yang terkenal juga itu Piplup. Saya lupa, Piplup itu jelas bukan Gen 1, saya lupa antara Gen 3 atau Gen 4. Tapi itu juga fan favoritnya orang-orang, terutama cewek-cewek suka banget sama Piplup. Nah, bahkan Piplup itu sempet dapet lagu sendiri. Itu sempet dapet lagu sendiri yang Piplup Cheer You Up itu, kok saya agak lupa lagunya, tapi itu ada, kalian bisa cari di Nintendo Amerika, mereka sempat rilis kok lagunya itu, dan memang cheerful sekali. Dan ini dua ini dalam set Pokemon Partners yang di Creek Bank serinya ya, sekali lagi lucu dan bagus, dan pribadi jujur kalau menurut memang lebih bagus dibandingkan si Psyduck dengan siapa namanya tadi, Slowpoke gitu. Kalau yang Psyduck Slowpoke itu kan sebenarnya karena mereka berdua di atas sementara diorama airnya ada di bawah, itu kadang-kadang ada sedikit tidak nyambung elemennya karena di atasnya lebih gersang istilahnya, kemudian elemen cantik dioramanya ada di bawah begitu. Tapi kalau yang ini karena di creek dan di bank, di istilahnya di creek itu apa ya, kayak pinggir sungai gitu, lebih bagus. Jadi ada pohonnya, kemudian ada Pikachu dan Piplup yang lagi berada di pinggir sungainya itu. Menurut saya jadinya gimana ya, kayak Pokemonnya tuh lebih menyatu dengan alam diorama yang dibangun di belakangnya. Dan memang menurut saya juga build yang ini juga lebih menarik dibandingkan yang tadi. Kalau yang tadi ada bagusnya karena ada komponen-komponen yang karet yang cukup bagus di yang build pertama tadi, apalagi untuk menggambarkan scenery underwaternya. Tetapi yang ini walaupun dia jumlah bricksnya juga hampir sama, tapi terasa lebih bagus saja, apalagi ketika nanti kalau pohonnya sudah jadi, dia kelihatan lebih mekar, megah, dan untuk diorama lebih menarik untuk dipajang kalau buat saya yang ini. Tetapi secara kualitas brick seperti biasa ya, Keyplay tidak pernah mengecewakan so far, apalagi ini adalah seri subserinya mereka yang lebih belakangan, jadi mungkin kekurangan-kekurangan dari subseri yang sebelumnya sudah diperbaiki. Karena saya ingat ketika membangun yang versi bonsai tempo hari, saya bangun yang Squirtle kalau nggak salah, itu agak sedikit
bukan jelek, tapi agak sedikit lebih sulit dibandingkan yang ini. Yang ini jauh lebih mudah, sepertinya tekniknya juga diperbarui. Sama juga dengan yang sebelumnya. Yang ini set yang kali ini sama seperti yang Psyduck tadi, dia juga ada sedikit mekanisme tekniknya, tetapi tidak sulit. Kalian kalau taruh, kalian putar. Kalau yang tadi Psyduck melompat, kalau yang di sini Pikachu yang melompat, sebenarnya tekniknya ya sama saja sih sebenarnya. Jadi tidak ada spesialitas sendiri-sendiri antara Psyduck maupun Pikachu di sini. Tapi ya sebenarnya menurut saya itu oke-oke saja sih. Ya namanya juga set kecil ya. Apa yang kalian harapkan? Masa kayak mau teknik-teknik yang super rumit di dalamnya? Apalagi ini juga cuman buat pasti untuk anak-anak ya, lebih buat anak-anak walaupun orang dewasa juga bisa build untuk mungkin dipajang sebagai diorama di meja mereka gitu. Tapi saya rasa ini untuk memperkenalkan teknik yang simple-simple, ini sebuah set yang menarik sih gitu. Apalagi juga karena dia agak kecil setnya, jadi secara harga juga lumayan murah, ekonomis lah biasa. Apalagi Keyplay kan bukan biasa, kalau set-set yang non Lego memang harga cukup ekonomis lah. Satu hal lain yang mungkin saya juga apresiasi adalah bagaimana Keyplay membuat karakter-karakter Pokemon yang ada di dalam dua set ini benar-benar semirip mungkin moldnya dengan yang aslinya. Jadi sepertinya lebih ke plastik figurnya daripada mereka paksakan untuk membangun brick yang mungkin mereka sendiri tidak terlalu bisa begitu. Saya tidak tahu nanti, kalau saya sebenarnya penasaran karena di Lego kedepannya nanti apakah mereka akan bikin dari brick minifigure atau mereka akan bikin mold seperti ini. Ya, we'll see next time. Tapi so far sebelum Lego Pokemon keluar, ya silahkan puaskan dahaga kalian dulu dengan Keyplay Pokemon ini karena tidak kalah. Okay, that's all for now and thank you for watching. See you.